Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali di presentasi saya kali ini pada mata kuliah pengantar riset operasi dengan materi metode penugasan. Sebelum memulai mata kuliah kali ini, langkah baiknya kita saling sama-sama mengenal. Nama saya Muhammad Amin. Saya mahasiswa dari STI Primagraha semester 4. Saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah riset operasi yang diampu oleh dosen Bu Sri Wulandari MBA. Sebelum mengenal lebih jauh tentang metode penugasan, alangkah baiknya kita tahu dulu apa pengertiannya itu. Metode penugasan adalah merupakan bagian dari linear programming yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal, biaya yang minimal atau keuntungan yang maksimal, untung yang minimal, dan lain-lainnya. Jadi tujuan untuk metode penugasan ini kita akan mencari nilai maksimum atau nilai minimum untuk suatu perusahaan supaya tidak supaya tidak terjadinya defisit ataupun kerugian yang lebih. Selanjutnya, untuk alur penugasannya seperti ini. Ketika kita memulai dalam jaringan kerjanya itu, kita menyusun tabel terlebih dahulu, tabel penugasannya. Nah, kita perlu di garis bawah ini, apakah kasus yang akan kita kerjakan itu kasus untuk minimasi atau untuk kasus maksimasi. Kasus masalah minimasi misalkan meminimalkan biaya. Yang kedua misalkan maksimasi, itu untuk memaksimalkan profit pada perusahaan. Kita perlu ketahui dulu mana-mana yang akan kita kerjakan dan apa yang akan kita analisis ke depan. Dan selanjutnya ketika kita mencari tentang masalah minimasi, mencarinya itu mencari angka terkecil pada masing-masing baris. Mencari angka terkecil pada masing-masing baris. Beda dengan kasus maksimasi. Kalau maksimasi itu di dalam tabelnya kita cari masing-masing baris itu angka terbesar. Selanjutnya sama dengan metode penugasan yang kasus minimasi. Setelah diketahui pada poin pertama itu, kita membuat garis buatan pada masing-masing kolom baris dan kolom. Membuat garis buatan pada masing-masing kolom dan baris atau kolom. Selanjutnya jumlah baris buatan, jumlah baris mencari angka terkecil dari luar garis, dikurangi angka terkecil tidak terlewati garis dengan angka terkecil tersebut, dan tambahkan angka terkecil tersebut pada angka terkecil pada perpotongan garis. Terkena 2 garis, angka terkena 1 garis tidak berubah. Selanjutnya jumlah baris buatan atau jumlah baris atau kolom. Kemudian ketika di poin jumlah baris buatan atau jumlah udah ketahuan untuk hasilnya, maka kita tidak perlu lagi mencari angka garis atau kolom, baris atau kolom yang akan kita kurangi atau kita minimalkan. Namun kita langsung saja ketika kita untuk bisa menemukannya secara langsung garis tersebut untuk hasil maksimal atau hasil minimal, kita langsung mengalokasikan pada pekerja dengan jenis pekerjaan yang ada. Kemudian lalu selesailah untuk pengerjaannya. Langsung kita ke contoh soal. Saya akan beracuan pada buku pengantar riset operasi edisi 3 Andi Wijaya yang diterbitkan Mitra Wacana Media penerbit dan pada halaman 159 nomor 1. Kemudian contohnya nomor 1, kita perhatikan pada contoh tersebut. LA Crescendo merupakan sebuah tempat kursus musik yang telah berpengalaman di bidangnya. Saat ini LA Crescendo memiliki 5 pengajar yang menguasai 5 alat musik. Terus Kimori sebagai pemilik LA Crescendo ingin memfokuskan setiap pengajar untuk mengajar masing-masing alat musik. Berikut adalah data biaya dalam ribuan yang dibayarkan kepada pemberi kursus untuk sekali memberi kursus dengan alat musik. Ini untuk jenis-jenisnya alat musik dan nama pengajarnya bisa kita ketahui. Dan selanjutnya kita
diminta berdasarkan data di atas. Yang pertama, menentukan alokasi penugasan yang sebaiknya diterapkan agar biaya minimum. Menentukan biaya terendah dikeluarkan untuk membayar para pengajar. Nah, tujuan pada contoh soal ini kita sudah ketahui bahwa ini akan mencari minimasi, dan untuk yang keduanya itu supaya dalam perusahaan tersebut, dalam pemilik alat musik tersebut akan meminimkan pembiayaannya. Baiklah, langsung saja kita mengacu kepada jawabannya. Kita ketahui dulu nama pengajarnya di sebelah kiri yang bernama Azuma Heiichi Ryotaro Kahoko Len. Alat musiknya biola, piano, cello, gitar, drum. Kita lihat nilai-nilainya. Yang biola 120, 180, 90, 210. Namun kita perhatikan bukan pada kolomnya, namun kita harus perhatikan pada nilai barisnya. Nilai baris itu berarti nilai biola, nilai piano, nilai cello, nilai gitar. Ini untuk tahap pertama. Nah, mengapa ini yang nilai 100 ini jadi merah? Sengaja saya tandain menjadi merah itu supaya mencirikan bahwa kita telah menemukan nilai paling kecil di baris tersebut. Kayak di baris kedua 95, baris ketiga 90, di baris selanjutnya 90, dan selanjutnya adalah 100. Setelah kita menemukan angka terkecil tersebut, maka kita langsung mengurangi pada kita selisihkan ataupun dikurangi kepada nilai yang baris tersebut. Misalkan ini dari angka 120 dikurangi 100 itu menjadi 20. Dari 135 dikurangi 100 menjadi 35. Dari 170 dikurangi 100 sama dengan 70. Dari 200 dikurangi 100 100. Dan yang di poin cello 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Mungkin selanjutnya teman-teman bisa lihat saja sama untuk cara menghitungnya. Kita menemukan nilai baris yang diselisihkan tadi, maka kita cari nilai kolom yang paling kecil pada masing-masing kolom. Kenapa yang ini saya merahkan? Karena ini terdapat nilai 0. Jadi ini nggak usah diutak-atik, karena sama saja ketika kita utak-atik pun tetap hasilnya sama. Jadi kita mencari aja pada nilai gitar sama nilai drum. Nilai pada kolom gitar berarti angka di poin di baris len, sama yang drum itu di baris kedua. Nilainya 30 sama nilai 22. Ini sengaja saya merahkan supaya teman-teman tidak bingung untuk memilih angka yang terkecil. Terus selanjutnya, setelah ditemukan angka yang terkecil pada kolom tersebut, maka sama saja kayak seperti yang di awal, kita perlu diselisihkan kembali pada angka tersebut. Misalkan yang ini yang kolom gitar, dari angka 70 dikurangi 22 sama dengan 48, di angka 55 dikurangi 22 sama dengan 33, di angka 100 dikurangi 22 sama dengan 78, di angka 45 dikurangi 22 sama dengan 23, di angka 22 dikurangi 22 sama dengan 0. Sama yang teman-teman yang di sebelah ini sama mengikuti yang di poin gitar. Kita mengetahui nilai yang telah kita selesaikan tadi yang di poin atas sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat garis bayangan. Garis bayangan ini teman-teman bisa lihat di slide presentasinya, telah saya buat menggunakan warna hitam. Nah, di situ setelah kita membuat garis bayangan, usahakan kita perhatikan dalam garis dan kolom tersebut nilai yang paling kecil. Mana nilai paling terkecil? Tuh, di angka 8 yang warna merah. Nah, di situ setelah kita mengetahui nilai terkecil, maka kolom atau baris yang tidak kena garis bayangan, maka seluruhnya dikurangi
atau diselisihkan minus ke angka 8, minuskan ke 8. Dan kenapa ini tiba-tiba kok 85 ini menjadi positif, sedangkan yang lainnya tidak. Nah, yang 85 ditambah 8 itu karena dia mendapatkan dua potongan poin 0. 85 tambah 8 ini beda lagi, tidak dikurangi namun ditambah dengan angka terkecil. 85, 110, 33. Yang lainnya tidak bisa kita utak-atik kecuali yang tidak ada garis bayangan, itu diselisihkan selisih minus 8. Selanjutnya setelah kita kasih selisihkan 8 itu, maka kita langsung pada hasilnya. Nah, hasilnya teman-teman bisa lihat saja di slide presentasi ini yang paling bawah. Oke, mungkin bisa dipahami. Kemudian teman-teman ketika telah menemukan kasusnya seperti ini, berarti teman-teman sudah selesai untuk mengerjakannya. Tinggal teman-teman diklasifikasikan pada poin kesimpulan. Nah, di sini kan udah jelas kita telah menemukan biola nilai nolnya ada di Roitaro sama Kahoko, dan semuanya ini barisnya udah terwakili ada nolnya semua. Nah, kita baca saja yang setelah saya masukkan nilainya. Azuma mendapatkan yang lebih efektif menggunakan alat musik cello. Keiichi dia mendapatkan 2 nih, mendapatkan 2 poin alat musik. Namun kita perlu tahu dulu siapa yang lebih unggul pada salah satu alat musik tersebut. Terus selanjutnya Roitaro mendapatkan biola. Mana Roitaro ini kan kita lihat tuh. Nih. Roitaro pada biola. Terus selanjutnya Len itu menggunakan dia mendapatkan 2 juga, cello sama gitar. Dan kelewat Kahoko mendapatkan 2, yaitu pada piano, biola sama piano. Nah, setelah itu kita klasifikasikan menurut benar-benar yang akan kita serahkan kepada pengajar tersebut alat musiknya. Azuma karena dia memiliki satu kesempatan pada alat musik, yaitu dia lebih unggul pada cello, maka kita nyatakan Azuma itu untuk menggunakan alat musik cello. Terus selanjutnya Keiichi dia ada 2, maka kita lihat ke bawah piano sama drum itu, drum nggak ada, piano ada di Kahoko. Nah, Kahoko berarti yang piano ini kita coret saja, coret. Nah, berarti Keiichi ini dia lebih unggul, lebih baik menggunakan alat musik drum. Selanjutnya Roitaro dia tidak ada 2 kesempatan untuk menggunakan alat musik, namun dia menggunakan biola. Terus Kahoko ini dia mendapatkan 2, namun yang biolanya sudah digunakan oleh Roitaro, maka biolanya dicoret. Berarti Kahoko lebih baik menggunakan yang piano. Selanjutnya Len, karena Len yang paling akhir, kita tinggal lihat dia mendapatkan 2 kesempatan alat musik, tetapi yang dia dapatkan sudah didapatkan orang lain, maka kita coret yang sudah didapatkan orang lain. Jadi semuanya sudah mendapatkan kesimpulan bahwa Azuma lebih baik menggunakan alat musik cello, Keiichi menggunakan alat musik drum, Roitaro menggunakan alat musik biola, Kahoko menggunakan alat musik piano, Len menggunakan alat musik gitar. Sekian presentasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi sebagai presenter dan bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menyaksikan di link YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.